Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal muslimun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam rangka melaksanakan satu amal salih sebagai realisasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan kita dengan memperbanyak amal salih, dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu surga. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang Ia kehendaki, kemudian memilihnya. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala mengutus kurang lebih para nabi dan rasul. Para nabi itu berjumlah sekitar 124.000 dan 313 diantaranya adalah seorang rasul. Dari 124.000 itu Allah Subhanahu wa taala memilih 25 diantaranya nabi-nabi yang wajib kita imani sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih diantaranya
karena keistimewaan yang dimilikinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi tersebut, Allah Subhanahu wa taala memilih 5 di antaranya nabi yang merupakan nabi yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi, atau kita kenal dengan nabi ulul azmi. Dan dari 5 tersebut Allah Subhanahu wa taala juga memilih Khalilullah, nabi yang mendapatkan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dari 2 ini Allah Subhanahu wa taala juga memilih satu nabi Sayyidul Mursalin, pemimpin, penghulunya para nabi, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala memilih, di antaranya ada 1 bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga memilih di antaranya ada 4 bulan haram. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pada dasarnya amal solih itu dianjurkan pada setiap bulannya, baik dari bulan Muharram, Safar, seterusnya hingga Ramadan, Syawal hingga akhir Zulhijjah. Akan tetapi ada bulan-bulan tertentu di mana amal solih yang dilakukan pada bulan tersebut memiliki keutamaan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Seperti pada bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan ini merupakan bulan yang diagungkan dan dimuliakan dalam Islam. Dosa maksiat pada bulan-bulan ini lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitupun amal solih yang dikerjakan pada bulan-bulan tersebut lebih besar pahalanya daripada dikerjakan di bulan-bulan lainnya. Salat yang kita kerjakan hari ini pahalanya jauh lebih besar daripada salat yang kita kerjakan sepekan yang lalu sebelum memasuki bulan Rajab ini. Amalannya sama, tetapi kadar pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaum muslimin, hari ini, hari Jumat, kita telah memasuki hari ke-7 di bulan Rajab, salah satu bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang mana artinya kurang lebih 50 hari lagi kita insyaallah akan memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam ketetapan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu, janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan tersebut. 1 tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perputaran dan munculnya bulan, bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab. Lantas, apa saja 4 bulan suci tersebut? Dari sahabat mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara kahayati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 lagi, yaitu di antara Jumadal Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Lalu kenapa bulan-bulan tersebut disebut dengan bulan yang haram? Pertama,
Pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan ataupun peperangan. Orang-orang kafir jahiliyah pun meyakini demikian. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan ketaatan, yaitu berupa amal saleh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya lebih besar. Dan juga amalan soleh yang dilakukan pada bulan tersebut akan menuai pahala yang sangat banyak. Kembali pada ayat di atas, fala tadlimu fihinna anfusakum. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, domir hinna pada ayat tersebut kembali kepada ke-12 bulan. Dengan demikian makna ayat ini, maka janganlah kamu menzalimi dirimu, janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri di dalam 12 bulan tersebut. Kemudian beliau menjelaskan bahwa larangan berbuat zalim itu berlaku untuk semua bulan, yaitu yang 12 bulan. Hanya saja 4 bulan di antara 12 bulan ini mendapatkan pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikannya sebagai bulan-bulan haram dan mengagungkan pengharamannya dengan menjadikan dosa pada 4 bulan tersebut lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Sebagaimana juga menjadikan pahala ibadah pada amal solih pada bulan tersebut lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala al-laila wan nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan besarnya pahala ibadah dan amal salih pada bulan ini lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya, maka mari kita tingkatkan amal salih kita. Amal salih secara umum, di antaranya salat wajib berjamaah. Kalaupun kita mampu, kita tambah dengan salat sunnah rawatib dan juga salat malam. Kemudian berinfak dan bersedekah, berpuasa sesuai dengan kemampuan kita, baik yang ayyamul bid, setiap tanggal putih 13, 14, 15 pada pertengahan bulan, ataupun Senin dan Kamis, ataupun kalau kita memiliki kemampuan yang lebih, maka puasa Daud. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian menghadiri majlis ilmu. Itu amal soleh yang bisa kita tingkatkan dalam waktu dekat ini, karena pahalanya akan lebih besar daripada di bulan-bulan selain bulan haram ini. Di bulan Rajab tidak ada amalan khusus, karena tidak ada satupun dalil yang sahih mengenai amalan khusus pada bulan Rajab yang bisa diamalkan dan dijadikan hujjah. Adapun hadis-hadis tentang puasa dan sholat malam pada hari tertentu di bulan Rajab semuanya lemah dan palsu, maka tidak boleh kita amalkan dan dijadikan hujjah. Begitu pula pada bulan Dzulqa'dah tidak disyariatkan amalan tertentu sebagaimana di bulan Rajab. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh ulama Syafi'iyah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan sebagai landasan tentang keutamaan bulan Rajab, keutamaan puasanya,
puasa di hari-hari tertentu, dan sholat malam pada malam-malam tertentu pada bulan tersebut. Beliau rahimahullah juga mengatakan, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan keutamaan puasa pada bulan tersebut atau beberapa hari di antaranya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dhaif atau lemah. Yang kedua, maudhu, yaitu palsu. Hal ini berbeda dengan bulan Dzulhijjah dan Muharram. Pada bulan Dzulhijjah disyariatkan amalan-amalan yang khusus seperti ibadah haji, puasa Arafah pada tanggal 9 dan melaksanakan ibadah kurban. Selain itu, disyariatkan memperbanyak amal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, termasuk puasa di dalamnya. Begitupun pada bulan Muharram, di mana ada amalan khusus pada bulan ini, di antaranya ada puasa Asyura. Kemudian bagaimana sebaiknya kita menjadikan bulan Rajab ini? Maka kita tiru generasi soleh terdahulu. Di antaranya ada yang mengatakan, Syahrul Rajab Syahrul Zar. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Syaqiz Zar. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadiz Zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka mulai dari hari ini, kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, untuk membiasakan amalan-amalan soleh yang utama di bulan Ramadan, seperti melaksanakan puasa sunnah, kemudian sering membaca Al-Quran dan melaksanakan salat malam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dzamb. Innahu huwal ghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa idhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina wal mujahidina fi Gaza, Palestin wa fi Yaman. Allahumma ansurhum, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum, Allahumma shfi jarhahum. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadina alladzina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Gaza, Palestin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum waj'alid da'irata alaihim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.